Hubungan bakal calon presiden atau baca pres dari Nasdem Anies Baswedan dengan Partai Gerindra belakangan terus memanas. Sejumlah isu yang menyudutkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu terus menyeruak ke permukaan. Di antaranya adalah soal adanya perjanjian politik Anies dengan Sang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang dibongkar Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno. Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago membaca isu-isu tersebut memang sengaja digoreng untuk menjegal Anies maju Pilpres 2024. Terlebih menurutnya pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 lalu kini cenderung mendukung Anies Baswedan. Oleh sebab itu, isu-isu negatif yang menyudutkan Anies ini tentu menjadi keuntungan bagi Prabowo. Menurutnya, hal ini diprediksi bakal terus terjadi hingga Pilpres 2024 mendatang. Contohnya seperti pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, yang menyebut Anies belum pamit ke Prabowo setelah dideklarasikan Nasdem, PKS, dan Demokrat menjadi bakal capres. Padahal selama ini Gerindra sudah mendukung penuh langkah Anies, khususnya saat Pilkada DKI 2017 silam. Ia pun menyebut strategi ini dimainkan Gerindra lantaran menilai Anies sebagai sosok yang menjadi saingan Prabowo dalam mewujudkan mimpi mantan Danjen Kopassus itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah memberikan klarifikasi terkait adanya perjanjian utang sebesar 50 miliar rupiah kepada pasangannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 Sandiaga Uno. Utang 50 miliar rupiah Anies kepada Sandiaga Uno itu awalnya diungkap politikus Partai Golkar, Erwin Aksa, saat menjadi bintang tamu di sebuah kanal YouTube. Terkait kabar utang 50 miliar rupiah tersebut, Anies Baswedan memberikan jawaban. Anies mengatakan saat dirinya maju dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno pada 2017, ada banyak sumbangan yang masuk. Sumbangan dana kampanye itu ada yang diketahuinya, ada pula yang tidak ia ketahui. Dari sekian sumbangan itu, ada yang berupa sumbangan langsung di mana pemberi sumbangan atau dukungan itu meminta dicatat sebagai utang. Atas dukungan atau sumbangan tersebut apabila Anies gagal memenangi Pilkada DKI, maka akan dicatat sebagai utang dan harus dikembalikan. Anies mengatakan dalam pemberian dukungan tersebut Sandiaga Uno bertindak sebagai penjamin, bukan sebagai pemberi pinjaman. Adapun uang sebesar 50 miliar rupiah itu berasal dari pihak ketiga. Namun Anies tidak mengungkap siapa pihak ketiga yang ia maksud. Anies mengakui perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan ia yang menandatangani surat perjanjian tersebut. Namun dengan dirinya telah memenangi Pilkada DKI Jakarta pada 2017, utang 50 miliar rupiah itu dinyatakan lunas dan tidak perlu dibayar sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Bakal capres dari Partai Nasdem ini justru heran dengan pihak yang mengungkapnya saat ini. Anies juga menyatakan siap memperlihatkan dokumen perjanjian itu apabila memang diperlukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.